Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini dapat memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-5 sampai 9. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar. Bapak, Ibu, Saudara akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 118 ayat 5 sampai 9. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Demikianlah pembacaan Mazmur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur atas kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih keagungan-Mu, Engkau telah menyertai kami anak-anak-Mu hingga saat ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, di dalam kondisi pandemi seperti ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk dapat beribadah dengan kondisi baik daring maupun luring ya Bapa. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk membaca dan mendengarkan sabda dengan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Pakailah kami sekalian ya Bapa, buka tingkap-tingkap rohani dalam kehidupan iman kami ya Bapa. Agar apa yang kami sampaikan jangan lalu begitu saja Tuhan,
tapi biarlah Kudus bekerja di dalam pemberitaan firman-Mu. Kami sekalian juga yang akan mendengarkannya, Tuhan berkati urapi kami sekalian ya Bapa, agar kami dapat menyimak dengan penuh sukacita dan kasih daripada-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu rindu untuk membaca, mendengarkan serta merenungkan kabar baik daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Dari kitab Mazmur 91 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-13 yang menyatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetap itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menaikkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat sore yang berbahagia ini, kita sama-sama belajar tentang apa yang sedang kita hadapi, yaitu masa-masa yang sangat-sangat sulit sebagai orang percaya. Pada sore hari ini kita belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 91. Ini merupakan suatu ayat yang begitu favorit di masa pandemi seperti ini. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di seluruh dunia sedang mengalami namanya krisis keyakinan atau krisis keimanan, di mana banyak orang yang menghadapi kondisi pandemi. Mereka lari ke kuasa-kuasa gelap, mereka lari kepada orang-orang pintar, mereka lari kepada orang-orang yang dianggap bisa menyelamatkan mereka. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Alkitab telah mencatat dari kitab Mazmur yang dituliskan oleh Mazmur Musa saat ini, kita melihat bahwa ayat atau pasal 91 adalah kelanjutan daripada pasal 90. Karakteristik yang ditunjukkan pada pasal 91 ini menggambarkan di mana Musa menggambarkan kepada umat pada saat itu bahwa setiap cobaan, setiap tantangan yang dihadapi, percayakan bahwa Tuhan sanggup melindungi, Tuhan sanggup menyertai kita. Ayat Alkitab yang barusan kita baca tadi, yaitu pada ayat yang keempat mengatakan, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Kata kepak di sini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melindungi kita. Allah sanggup melindungi kita dari segala bentuk cobaan, dari segala bentuk tantangan.
Demikian juga dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Pandemi COVID yang begitu merajalela kurang lebih sudah 1,5 tahun, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terasa sebagai orang yang beriman, terkadang kita merasa bahwa di mana kehadiran Allah, di mana kehadiran Tuhan. Namun ayat Alkitab pada sore hari ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah selalu hadir, Allah selalu ada untuk membentengi kita. Selanjutnya bacaannya mengatakan bahwa di bawah sayapnya engkau berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. Ini menggambarkan kepada kita Bapak Ibu dikasih Tuhan bahwa Tuhan sanggup membentengi kita dengan kekuatan, dengan kemampuan yang begitu luar biasa. Allah sanggup membentengi kita. Allah sanggup menjaga keharmonisan kita, menjaga kesehatan kita dari berbagai penyakit, terutama wabah yang sedang melanda. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Indonesia baru melewati proses kejayaannya 76 tahun yang silam. Pada tanggal 17 Agustus kita sebagai bangsa yang merdeka, kita telah merayakan kemerdekaan Indonesia. Ini bukan merupakan suatu momentum atau suatu keharusan yang harus kita rayakan, tetapi ini merupakan suatu teladan pejuang-pejuang kita pada saat itu. Pada saat zaman Musa, mereka keluar dari padang belantara, dari tempat yang begitu luar biasa, dijanjikan Allah untuk tempat perjanjian. Pada saat ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah berada di tempat yang dijadikan Allah. Tuhan tidak menjanjikan dunia ini tidak bermasalah, tetapi Tuhan hadir untuk kita untuk menyelesaikan masalah pada saat kita menghadapi masalah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan sangat luar biasa. Di satu sisi terkadang kita mulai membentuk, mulai melakukan, mulai menciptakan narasi-narasi untuk membanding-bandingkan peristiwa yang beribu-ribu tahun yang lalu dialami oleh umat pada saat itu dengan posisi atau kondisi yang saat ini kita hadapi. Pandemi, wabah yang begitu luar biasa yang kita hadapi saat ini sudah terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Sekian ribu tahun yang lalu sudah dialami oleh umat pada saat itu. Namun mereka tidak gentar. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan menyampaikan kepada kita agar kita tetap kuat, tetap teguh, tetap percaya bahwa Tuhan adalah perisai tembok pertahanan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat yang kelima mengatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar berjalan di dalam gelap. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, di sini tidak ada kesempatan. Di waktu siang ada cobaan, di waktu malam ada cobaan. Namun apa yang dikatakan? Bahwa walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu akan tidak menimpa kamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sangat luar biasa. Berapa saudara-saudara kita, berapa rekan-rekan kita, berapa orang yang kita kasih dan sayangi telah dipanggil Tuhan dalam kondisi-kondisi yang kita hadapi saat ini, baik karena terpapar COVID, baik karena suatu musibah, bencana alam dan lain-lain. Tapi kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini, detik ini, waktu ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan. Ini sangat luar biasa. Kita telah melewati kondisi-kondisi yang begitu luar biasa yang pernah dilalui oleh umat pada saat itu. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa dokter bukan suatu media atau suatu tempat, rumah sakit bukan suatu tempat untuk menyembuhkan orang dari sakit. Tetapi firman Tuhan, tetapi Allah lah penyembuh. Dokter hanyalah tangan-tangan dunia. Tuhan memberikan kesempatan kepada para medis untuk dapat menyelesaikan, dapat menyembuhkan semuanya itu. Namun daripada itu firman, iman kita. Kalau orang katakan ada imun, ada iman, itu memang harus satu paket. Bagaimana mungkin imun kita kuat kalau iman kita tidak kuat? Begitupun sebaliknya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat berbagai cara, berbagai motivasi, berbagai inovasi-inovasi daripada anak-anak Tuhan untuk menyelesaikan daripada peristiwa atau kasus COVID yang kita hadapi atau wabah yang kita hadapi. Tetapi tidak akan bisa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan telah menetapkan bagi orang-orang yang beriman tanpa ada paksaan, tanpa ada metode atau tanpa ada analisa-analisa, tetap kuat, tetap sehat.
Kehadiran kita saat ini, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bukan berarti karena kemampuan kita, bukan berarti karena kebolehan kita, tetapi Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mau hadirkan kita di dunia ini untuk menyelesaikan tongkat estafet, yaitu untuk memberitakan bagaimana pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan yang bimbang, rasa ketakutan yang begitu berlebihan, rasa kecemasan yang begitu berlebihan, mendengar orang ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang dibawa oleh ambulan, ada yang dibawa oleh tenaga medis, mulai rasa ketakutan muncul. Itu wajar-wajar saja sebagai orang, sebagai manusia yang takut akan musibah. Namun ayat Alkitab pada sore hari ini mengembarkan kepada kita bahwa kita harus kuat, karena malapetaka tidak akan menimpa kita, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kita. Artinya Tuhan akan memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan kepada malaikat-malaikatnya, kepada Roh Kudus untuk menjaga dan melindungi kita. Setiap keluar masuk kita, baik siang maupun malam, ada tiang awan, ada tiang api untuk menaungi kita. Pada dasarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Allah telah menjanjikan kuasa yang begitu luar biasa kepada Abraham untuk melihat tanah yang dijanjikan Tuhan, Abraham hanya percaya. Tetapi walaupun dia tidak melihat, kita saat ini yang telah merasakannya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Musa pun begitu. Musa tidak masuk di dalam tanah yang dijanjikan Allah. Tidak ada yang masuk. Allah telah berjanji sebelum masuk ke tanah perjanjian, tidak masuk mereka, tetapi dengan keyakinannya, dengan iman, mereka percaya bahwa Tuhan sanggup. Sama seperti saat ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau kita bisa melewati kondisi-kondisi yang dihadapi dunia pada masa ini, sangat luar biasa. Ini bukan kebolehan dan kemampuan kita. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tidak banyak harapan yang dapat ditemukan di sana. Yang benar adalah dunia ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan variatif daripada si iblis untuk menggoda kita, untuk mau memberikan kita lemah di dalam situasi dan kondisi, terutama keimanan kita. Tapi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa tidak mustahil sebagai orang yang percaya bahwa kita sanggup untuk mau menyelesaikan ini. Dan kita percaya bahwa di depan kita ada Roh Kudus yang berjalan. Di kiri kanan kita, di belakang kita ada malaikat-malaikat yang siap membentengi kehidupan kita, menaungi kehidupan kita. Kepak sayapnya menutupi kita dari segala penjuru serangan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seperti tadi saya sampaikan, 76 tahun bukan hal yang gampang, bukan waktu yang sangat singkat untuk kita lewati pada masa penjajah. Para pahlawan, para pendahulu-pendahulu kita berperang untuk mau mendapat suatu keberhasilan, itu kemerdekaan. Kita sekarang sudah merdeka secara administrasi dan secara hak kita sudah merdeka. Tetapi terkadang kemerdekaan itu kita abaikan, terutama kemerdekaan iman. Terkadang kita itu mulai bimbang. Pada saat kita menghadapi kondisi-kondisi yang di luar daripada nalar manusia normal, maka kita akan goyah. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini luar biasa, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Ini adalah ayat Alkitab yang selama 1,5 tahun terngiang dan mulai muncul dalam permukaan di segala situasi. Bahkan di status-status Facebook, WhatsApp, dan lain-lain, ayat ini sering dilontarkan karena ayat favorit. Para misionaris juga mengatakan seperti itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bahwa walaupun beribu-ribu orang rebah di sisi, tapi Tuhan tetap menjadi pengendali kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, COVID ini sangat-sangat luar biasa. Bisa mengemparkan dunia, bisa mengemparkan keimanan kita. Tapi yakin yang percaya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bahwa pada saat kita berjalan dalam koridor, kita pandang kepada Kristus, kita pandang kepada firman Tuhan, tidak akan goyah. Memang kalau kita melihat beberapa saudara kita, sahabat, rekan kita, kerabat kita, orang tua kita, banyak yang meninggal, banyak yang sudah dipanggil Tuhan karena indikasi COVID. Itu bukan tidak dipantau atau tidak dijangkau oleh Allah atau Roh Kudus, tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita yang masih hidup ini, bahwa ini loh kejadian, ini loh terjadi. Oleh karena itu, kita yang masih hidup, kita diberikan kesempatan untuk berkarya di dalam kabar
untuk menyelamatkan orang-orang. Dengan kata lain, kita harus melakukan pelayanan dan kesaksian. Musa melakukan pelayanan dan kesaksian mulai dari pada saat keluar dari tanah perbudakan. Dia melakukan pelayanan dan kesaksian bahwa ini loh Allah, jangan kamu berontak. Pada saat itu Musa menyampaikan kepada umat-umat saat itu, jangan berontak. Allah sanggup menyertai kita hingga di mana Allah menjanjikan tempat yang penuh dengan sukacita, penuh dengan keberhasilan segala sesuatu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sore menjelang malam hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita telah melewati kehidupan kita hari demi hari. Dengan begitu banyak hal-hal yang tidak mungkin kita pikirkan, tetapi Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam setiap sisi kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, tetapi kita harus patut bersyukur dengan usia, dengan kesempatan yang Tuhan berikan selama ini. Tuhan sudah memelihara kita dari hari kelahiran kita hingga ke saat ini. Kita harus penuh dengan syukur, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Begitupun yang dialami oleh Mazmur pada saat itu. Penulis mengatakan harus bersyukur karena Tuhan siap menolong kita. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang kita. Bahkan kaki kita saja tidak terantuk. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak terantuknya, sangat luar biasa. Begitu luar biasa kan Allah kita ini. Untuk terantuk saja tidak. Malaikat yang dipaksa untuk menatang kita. Luar biasa kita. Inilah yang jadi gambaran kehidupan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita terobsesi, kita sering mengikuti berita-berita, mengikuti rumor-rumor tentang wabah, tentang COVID. Ini membuat iblis senang pada saat kita mulai memuji atau mulai membicarakan tentang wabah. Iblis itu senang, dia akan senang, dia akan gembira bahwa oh ternyata ada anak orang-orang percaya yang percaya tentang kedahsyatan iblis. Namun saya yakin yang percaya firman Tuhan menyampaikan kita pada sore hari ini bahwa kita anak-anak Tuhan tidak akan luput, atau kita akan luput daripada semua godaan dan cobaan dunia. Yakin percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat yang ke-12 mengatakan mereka akan menatang engkau. Mereka di sini itu malaikat. Malaikat akan menatang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat yang ke-12b mengatakan supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu dikasih Tuhan, batu. Bayangkan kalau kita jalan di batu karang atau jatuh dari ketinggian di batu, lumayan. Setidaknya ada babak belur. Itu pun Tuhan melindungi kita. Tuhan menatang kita melalui malaikat-malaikat yang diutusnya. Ayat yang ke-13, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini dua binatang yang sangat luar biasa yang menjadi gambaran hidup pada masa itu. Singa dan ular. Kita lihat bahwa singa menggambarkan seekor binatang yang menguasai kehidupan pada saat itu. Bahkan Daud sendiri, bahkan Daniel sendiri menghadapi kondisi-kondisi itu. Daud, dia waktu pada saat mengembalakan domba berhadapan dengan singa. Kenapa dia harus berhadapan dengan singa? Karena Tuhan mau menggambarkan bahwa binatang yang paling ganas saja bisa dihadapi, bisa dilalui oleh anak-anak Tuhan kalau dia percaya. Ular Bapak Ibu dikasih Tuhan menggambarkan iblis. Tapi kita diizinkan untuk melalui kondisi ini. Nah, begitupun dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi hari demi hari. Yakin yang percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memelihara kita, untuk menjaga dan menaungi kita. Oleh karena itu, sebelum saya mengakhiri daripada khotbah pada sore menjelang malam hari ini, mari kita sama-sama mau merenungkan begitu dahsyat, begitu hebatnya Allah memelihara kita selama ini. Dari masa-masa sulit yang kita hadapi, baik secara ekonomi, baik secara finansial, baik secara kesehatan, kita telah lewati. Kehadiran kita detik ini bukan kemampuan kita Bapak Ibu, tetapi karena Tuhan mau memelihara kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ini menggambarkan kekuatan dahsyat yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah serahkan atau sudah menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan takut. Percaya bahwa hari demi hari Tuhan telah mengutus malaikat-malaikatnya, Tuhan telah menyertai kita melalui Roh Kudus yang dicurahkan pada saat hari Pentakosta. Itu ada perwakilan Allah di dunia ini untuk mendampingi kita.
Kiranya rahmat Tuhan menyertai kita dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini dapat berkenan dan dapat menjadi perlindungan kita, agar kita senantiasa percaya dan teguh terhadap pertolongan dan karya daripada Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan atas penyempaan firman-Mu pada sore menjelang malam hari ini Bapa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami selalu setia menghadapi situasi dan kondisi yang telah terjadi pada saat ini ya Bapa. Kehidupan yang kami alami saat ini tidak begitu seperti keharusan yang sedang kami pikirkan ya Bapak, tetapi Tuhan telah menyatakan begitu luar biasa. Wabah yang kami hadapi saat ini merupakan suatu gambaran hidup beribu-ribu tahun yang lalu. Engkau sanggup menatang kami, Engkau memberikan kesempatan kepada malaikat untuk menatang kami. Dengan kepak sayap-Mu Engkau menyelimuti kami, menaungi kami ya Bapak. Dan kami yakin percaya Tuhan Yesus, kami dapat melewati kondisi ini karena kasih rahmat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, pada sore menjelang malam hari ini Tuhan dalam ibadah keluarga di berbagai tempat ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon ya Bapa urapan pengasihan tangan kasih-Mu ya Bapa kepada anak-anak Tuhan di mana saja berada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersatu hati mau mendoakan bangsa dan negara kami ya Bapa, terkhususnya menghadapi situasi dan kondisi wabah yang begitu merongrong kehidupan bangsa dan negara kami di berbagai sektor ya Bapa. Pada saat ini kami mohon kepadamu urapan kasih-Mu kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan jajaran kabinet ya Bapa, di dalam menyingkapi situasi dan kondisi yang saat ini kami hadapi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mencurahkan roh bijaksana kepada mereka Tuhan, agar apa mereka lakukan semata-mata hanya datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu tenaga medis sebagai garda terdepan ya Bapa. Engkau mengutus anak-anak Tuhan untuk dapat menyelesaikan, dapat membantu proses untuk kesehatan para pasien atau pada korban terpapar COVID ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, pada sore menjelang malam hari ini kami mendoakan kepada pemerintahan kami dari tingkat pusat hingga ke daerah khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat dan terkhusus lagi di Kota Mataram ini Tuhan. Dari berbagai sektor dan berbagai lini Bapak kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, terkhusus Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta hingga ke jajaran terendah RT dan RW kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mereka bahu-membahu untuk dapat menetralisir kondisi pandemi yang sedang berlangsung yang dihadapi oleh umat manusia khususnya di Kota Mataram ini ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan para satgas ya Bapa, di dalam tugasan pelayanannya mereka meninggalkan keluarga hanya untuk dapat mau berbagai kasih menyelesaikan kondisi kesehatan yang dihadapi oleh para pasien maupun yang terpapar ya Bapa. Berikan mereka kekuatan, selubungi mereka dengan kepak sayap-Mu ya Bapa. Tutup bungkusi keluarga mereka, tinggalkan ya Bapa. Mampukan mereka ya Tuhan Yesus agar mereka dapat menyelesaikan misi pelayanan dan kesaksian di dunia ini Tuhan. Terkhususnya gereja kami yang ada di Nusa Tenggara Barat, lebih umumnya Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan yang ada di
daerah-daerah yang terisolir Bapa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, di mana gereja saja mereka tidak dapat melakukan karena kondisi COVID saat ini ya Bapa. Program atau level-level yang dinyatakan oleh pemerintah baik level 4, level 3 dan hingga ke level 1 kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan rancangan begitu indah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu proses-proses ke depannya Tuhan. Kami percaya Bapa, jikalau beribu-ribu tahun yang lalu Engkau telah melewatkan kondisi umat menghadapi wabah dan menghadapi berbagai petaka, kami yakin percaya hari-hari ini Tuhan telah bekerja untuk kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, malam juga akan menjadi bagian dalam kehidupan istirahat kami ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, tiang api-Mu selalu menemui kami di dalam kegelapan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang baik yang berada di rumah sakit, baik yang korban COVID atau terpapar COVID-19 maupun yang kelemahan tubuh karena usia dan lain-lain, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh ini. Kami juga mendoakan kepada para keluarga yang merawat atau mengurus para saudara-saudara yang mengalami kelemahan tubuh ini. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Layaklah mereka Tuhan untuk dapat melakukan pelayanan dan kesaksian kepada keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami penindasan, tertekan karena kondisi ekonomi maupun karena kondisi sosial, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan hadirkan situasi dan kondisi di depan mata kami untuk kami senantiasa belajar bagaimana kasih-Mu besar terhadap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga mendoakan kepada para pengajar, para pendidik maupun para pelajar baik dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang di berbagai tempat telah mulai masuk sekolah Bapa. Kami mohon kepadamu, tutup mukusi anak-anak kami, adik-adik kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jauhkan arah rintangan, cobaan, roh-roh jahat, sihir tenun maupun wabah penyakit yang datang merongrong kehidupan jasmani mereka. Kuatkan mereka dengan keimanan yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan, para aparat TNI Polri Tuhan, untuk mengawal keamanan bangsa negara khususnya di Nusa Tenggara Barat ini Tuhan. Biarlah Tuhan mau campur tangan Tuhan. Tuhan mau urapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjadi anggota TNI dan Polri untuk mau mengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Kami percaya Tuhan Yesus, hari demi hari kami lalui dengan begitu luar biasa, dengan situasi dan kondisi yang begitu nyaman karena Engkau telah mengutus para malaikat, telah mengutus Roh Kudus-Mu menyertai kami, terkhususnya keamanan yang ada di daerah kami. Gereja kami GPIB Immanuel Mataram Tuhan, yang Tuhan telah sejajarkan dengan kondisi yang ada di saat ini Tuhan. Tuhan memperkenankan kami untuk beribadah yang begitu luar biasa yang kami dapat lakukan hingga 1 minggu 3 kali ibadah. Ini sangat luar biasa ya Bapa. Tuhan telah curahkan Roh Kudus, kekuatan, kemampuan kepada para PHMJ, khususnya Bapak KMJ kami Tuhan. Begitupun kami mendoakan kepada Bapak Pendeta Yance, Bapak Pendeta David dan Bapak Pendeta Sony Tuhan, yang begitu luar biasa membimbing kami dalam kerohanian kami. Tuhan yang pakai mereka Tuhan, Tuhan mau lindungi sertai keluarga mereka, berkati semua keluarga mereka ya Bapa, agar mereka dapat melakukan pelayanan ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih daripada-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, di dalam kehidupan kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kuasa dan
Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur pasal 50 ayat 23 yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pengutusan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, pergilah
dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.